Episode 40. Ikut sedih juga ya, kalau iya tekan tombol like untuk video kali ini. Dalam semalam banyak sekali hal yang terjadi di dalam hidup Aileen. Pertama, Aileen mendapatkan pernyataan cinta dari sang kekasih, dan kedua, Aileen kembali mendapatkan kekuatan dan kepercayaan dari sang mommy. Pagi ini bagi Aileen dunia terlihat sangat cerah, seperti akan jadi hari yang paling membahagiakan untuknya. Aileen, bisakah kamu menjemputku? Tolong, ucap Nora, mereka bicara melalui sambungan telepon. Kamu tidak pergi dengan William? Tanya Aileen, dia baru saja selesai sarapan dan langsung menjawab panggilan dari sang sahabat. Aku sengaja menghindari William. Halah banyak gaya, mobilmu kemana? Masuk bengkel, akinya soak karena tidak pernah aku pakai. Astaga, naik taksi saja, jangan merepotkan aku. Aku mohon Aileen. Pekik Nora di ujung sana, meminta tolong tapi lebih ngegas. Aileen bahkan sampai menjauhkan ponselnya saking cemprengnya suara Nora. Apa sih Ai? Tanya Kak Naina, yang penasaran dengan telepon sang adik ipar. Tidak ada apa-apa, Kak. Beban baru, jawab Aileen sekenanya. Aku pamit dulu ya. Kata Aileen lagi pada semua orang, dia memeluk Dedi dan Mommy lalu segera meninggalkan meja makan tersebut. Karena menjemputmu kita pasti terlambat. Kesal Aileen. Tenang saja, Nenek Feli sudah jinak, dia tidak akan marah, balas Nora. Kamu kenapa menghindari William? Membuatku tambah repot. Mereka terus terhubung, kini Aileen sudah masuk ke dalam mobilnya dan mengubah panggilan itu menggunakan earphone. Aku sedang main tarik ulur, dari dulu aku selalu menarik William untuk mendekat, tapi dia diam saja, jadi sekarang aku akan coba melepaskannya. Aileen langsung tertawa saat mendengar cerita sedih tersebut, senang saja melihat Nora menderita seperti ini. Bagaimana jika William benar-benar menjauh, kamu tidak menyesal? Nora membuang nafasnya dengan kasar. Sudah 6 bulan aku mengejarnya, aku tidak mau pecah rekor jadi 1 tahun, ucap Nora kemudian dan tawa Aileen makin terdengar keras saja. Tapi Nora sangat pasrah ditertawakan seperti itu, dia sendiri terkadang merasa lucu, kenapa bisa jadi seperti ini. Awalnya hanya iseng-iseng saja mengejar William, malah jadi cinta sungguhan. Dan sekarang dia yang tersiksa sendiri. Di tengah jalan panggilan itu terputus. Beberapa menit kemudian Aileen tiba di rumah Nora, ini adalah kali pertama dia datang ke sini. Aileen tidak tersesat karena datang dengan petunjuk Maps. Telepon Ibu Feli, katakan kita akan terlambat, ucap Aileen setelah Nora masuk ke dalam mobilnya. Aku sudah kirim pesan tadi, kata nenek itu tidak apa-apa. Benarkah? Iya, balas Nora apa adanya. Aileen kembali mengemudi dan masuk ke jalan raya. Ponselnya yang tergeletak di tengah-tengah kursi di antara dia dan Nora tiba-tiba bergetar, ada panggilan masuk dari Pak Alan. Biar aku yang lihat ponselmu. Jangan. Pekik Aileen dengan cepat, jantungnya berdegup dan buru-buru mengambil ponselnya sendiri. Ya Tuhan. Batin Aileen, tak menyangka jika dia akan terkejut seperti ini. Pasalnya Aileen sangat tahu ini pasti telepon dari sang kekasih. Tiap pagi mereka memang saling telepon meski sebentar, meski hanya untuk memberi kabar apa yang akan dilakukan hari ini. Astaga Aileen. Kamu membuatku terkejut. Memangnya telepon dari siapa sih? Kesal Nora. Pokoknya jangan pegang ponselku. Cih. Gayamu seperti sedang memiliki kekasih rahasia. Glek. Aileen langsung menelan ludah kasar. Dia kemudian menjawab panggilan itu dan bicara cepat. Nanti aku telepon lagi, aku sedang bersama temanku Nora, ucap Aileen lalu memutuskan telepon tersebut. Alan di ujung sana hanya diam dan mematung. Hanya Aileen yang berani memperlakukannya seperti ini. Siapa sih yang meneleponmu? Kamu membuatku penasaran, apa William? Tuduh Nora dan membuat Aileen makin gugup. Tentu saja bukan. Jangan menggangguku. Aku sedang mengemudi. Berikan ponselmu. Tidak mau. Berikan. Diam. Pekik Aileen, aku sedang mengemudi Nora. Bagaimana jika kita kecelakaan? Bentaknya lagi dan membuat Nora seketika terdiam 1000 bahasa.
Gadis cantik itu bahkan menelan ludahnya sendiri dengan kasar, suara teriakan Aileen memang tidak ada lawannya, lebih menggelegar daripada teriakannya sendiri. Apa telepon itu dari William? Tanya Nora sekali lagi, ingin menegaskan tentang hal ini. Tapi sekarang dia bicara dengan nada yang lebih lembut. Bukan. Sumpah. Sumpah. Astaga, ya sudah jangan teriak-teriak, balas Nora, jadi kaget sendiri gara-gara Aileen. Apa yang menelpon tadi kekasih rahasiamu? Bukan. Kekasih rahasia apa? Dia saudara sepupuku, bohong Aileen. Lidahnya begitu lancar mengucapkan sebuah kebohongan, tidak pernah lagi keseleo. Nora sesaat menatap penuh curiga, namun pada akhirnya dia putuskan untuk percaya. Selama ini Aileen pun terlihat menjaga jarak dengan William. Rasanya tidak mungkin jika tiba-tiba Aileen memiliki hubungan dengan pria yang masih dia cintai itu, meskipun sekarang Nora sedang coba menjauhinya. Baiklah, aku akan mempercayai ucapanmu, kata Nora. Meskipun sekarang aku coba menjauhi William tapi aku masih mencintai dia. Jadi jangan buat persahabatan kita rusak hanya gara-gara seorang pria, timpal Nora lagi, mulai bijak setelah beberapa saat lalu tantrum. Kamu tenang saja, aku tidak mungkin merebut William darimu. Kamu adalah yang paling tahu aku tidak suka barang bekas. Aileen. Kesal Nora, William bukan barang. Ucapnya lagi, meskipun coba menjauhi William tapi dia tetap saja membela pria itu. Kali ini Aileen tidak menjawab apapun, dia justru diam-diam menarik dan membuang nafasnya secara perlahan. Lega ketika Nora tidak bersikeras untuk melihat ponselnya dan mencari tahu siapa yang menghubunginya tadi. Bisa bahaya jika Nora mengetahui hubungannya dengan Pak Alan, sebab Aileen masih belum percaya apakah Nora bisa menjaga rahasia ini atau tidak. Akan lebih aman jika rahasia ini tetap terkunci rapat. Setelah beberapa saat akhirnya mobil Aileen berhenti di lampu merah, perhatian mereka berdua sontak tertuju ke arah mobil di depan mereka. Mobil berwarna putih dengan plat nomor yang seperti tidak asing. Plat nomor itu, ucap Aileen dan Nora bersamaan. Mereka bahkan sontak saling pandang karena memiliki pemikiran yang sama. Benar, itu mobil yang waktu itu. Kata Nora lagi, bicara dengan cepat dan menggebu-gebu, sebab sudah tidak sabar rasanya untuk menyiram air kotor pada pemilik mobil tersebut. Membalas perbuatan pemilik mobil itu seperti apa yang pernah dia lakukan pada mereka. Ayo kita turun sekarang. Ajak Nora. Hais. Jangan gila. Kita ikuti saja mobil itu lebih dulu, dia pergi kemana, putus Aileen. Tak berselang lama kemudian lampu merah berubah jadi hijau, mobil-mobil yang berhenti di sana melaju secara perlahan. Sementara Aileen langsung mengekor pada mobil yang jadi target mereka berdua. Namun siapa sangka jika arah mobil itu sama-sama menuju ke perusahaan Diamond Group. Dia menuju ke perusahaan kita. Tanya Nora dengan dahi yang kini terlihat berkerut. Sementara Aileen juga sama penasarannya. Apa jangan-jangan kita mengenal pemilik mobil itu ya? Tapi selama ini aku tidak pernah melihat mobil itu di area parkir, kata Nora lagi. Pada akhirnya mobil putih itu benar-benar memasuki area perusahaan Diamond Group. Ivana datang ke perusahaan ini untuk menemui Alan, untuk meminta maaf atas semua yang terjadi di antara mereka berdua termasuk tentang semalam. Karena kedatangannya Alan jadi tidak makan malam bersama keluarga. Ivana lebih dulu memarkirkan mobilnya, dia tidak sadar jika sejak tadi ada yang mengikuti di belakang. Aileen dan Nora pilih untuk tetap tinggal di dalam mobil dan melihat siapa yang turun dari mobil putih tersebut. Ternyata seorang wanita cantik, Nora memang tidak mengenalnya tapi Aileen sangat mengenal wanita itu. Siapa wanita itu? Aku tidak mengenalnya, tapi peristiwa waktu itu terlihat jelas jika dia memang sengaja membuat kita kotor. Jalanan masih luas tapi dia lewat genangan air, kata Nora, dia masih menggebu-gebu, rasanya tidak peduli siapa wanita itu dia akan tetap membalas dendam. Aku mengenalnya, ucap Aileen kemudian. Nora yang penasaran langsung menoleh ke arah sang sahabat. Siapa? Tanya Nora. Namanya Ivana, ceritanya panjang, pokoknya dia memang musuhku.
Astaga, kamu banyak sekali memiliki musuh. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Dan kenapa pula dia datang ke perusahaan ini? Aku tidak tahu apa tujuannya datang ke perusahaan ini, tapi dendam kita harus tetap direalisasikan. Setuju. Balas Nora dengan cepat. Di mana kita bisa mendapatkan air gat? Tanyanya pula. Beli saja, balas Aileen asal. Di mana ada penjual air gat? Balas Nora, jadi kesal sendiri, lulusan cum laude seperti itu, Nora sampai tak habis pikir. Mereka berdua akhirnya turun bersama. Masuk ke lobi dan masih mengekori Ivana. Saat Ivana masuk ke dalam lift, mereka buru-buru berlari ke lift tersebut dan melihat informasi lantai yang dituju, ternyata lantai 10. Apa dia mengenal Pak Alan? Tanya Nora, langsung mengira bahwa wanita itu akan menemui sang CEO. Sepertinya begitu, balas Aileen. Apa tidak masalah jika kita membuatnya kotor? Jangan-jangan dia kekasih Pak Alan? Tanya Nora lagi, mendadak ragu sendiri. Dia bukan kekasih Pak Alan. Aku tahu itu. Kamu sok tahu. Jadi bagaimana? Mau balas dendam tidak? Kamu sajalah, aku takut, balas Nora, cari aman sendiri. Dan rasanya Aileen ingin sekali meremat tubuh Nora. Baiklah, biar aku sendiri yang balas dendam, putus Aileen. Ya sudah aku ikut, tapi jika aku dipecat Pak Alan masukkan aku di perusahaan keluargamu. Hais anak ini. Kesal Aileen. Lama berdebat akhirnya pintu lift pun terbuka dan mereka segera masuk. Di lantai 10 sana, Ivana langsung meminta izin sang sekretaris untuk masuk ke ruangan Alan. Dia membawa nama Mama Berta hingga diizinkan untuk masuk. Alan yang memang telah berada di ruangan itu pun cukup terkejut saat melihat Ivana datang. Maaf jika aku mengganggu waktumu, Al. Tapi aku datang untuk meminta maaf atas semua kesalahanku selama ini. Tentang semua kelakuanku di apartemenmu waktu itu. Aku benar-benar minta maaf, ucap Ivana. Dia telah berdiri di hadapan Alan, pria yang sedikit pun tidak beranjak dari kursi kebesarannya. Baiklah, aku sudah memaafkanmu. Jadi sekarang keluarlah, tita Alan yang tak ingin memperpanjang urusan. Mendengar perintah itu Ivana menganggukkan kepalanya kecil. Aku harap kita tetap bisa menjadi teman, aku permisi, ucap Ivana lagi, dia pergi dengan bibir yang tersenyum kecil. Tujuannya memang hanya untuk bicara seperti ini, jadi ketika semuanya sudah selesai dia tak masalah untuk langsung pulang. Setidaknya sekarang dia sudah memberikan kesan yang lebih baik pada pria itu. Dan saat Ivana keluar dari ruangan Alan, dia langsung disambut dengan Aileen di luar sana. Hai, sapa Aileen.